Andre Onana siap untuk membuat penampilan pertamanya untuk United dalam debut yang bisa dibilang paling dinantikan dalam ingatan terakhir. Fans yang terbiasa dengan kelemahan David De Gea akan terkejut dengan penjaga gawang Kamerun. Matej Kovar belum melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, kemungkinan untuk mengantisipasi kepindahan, yang menegaskan debut Onana melawan Arsenal. Dalam 2 pertandingan pramusim pertama, Ten Hag tidak memiliki mayoritas pemain tim utama yang tersedia, karena mereka diberi hari libur ekstra karena komitmen internasional. Namun, Cavalieri kini telah kembali dan diharapkan berperan dalam hal ini. Ini berarti bahwa para penggemar akan mendapatkan ide tentang bagaimana pelatih asal Belanda itu kemungkinan akan menurunkan starter 11 saat laga kompetitif dimulai. Tidak mengherankan jika dia memilih untuk mengeluarkan 11 pilihan pertama langsung selama 45 menit karena mereka mulai terbiasa dengan pola permainan dengan segera. Lini tengah akan menjadi salah satu yang harus diperhatikan dengan potensi trio Mason Mount, Bruno Fernandes, dan Casemiro berpotensi menjadi yang terbaik di liga. Di lini serangan, akan penasaran untuk melihat siapa yang memulai di depan. Jadon Sancho telah bermain sebagai false nine sejauh ini, dengan hasil beragam tetapi ketersediaan Marcus Rashford mungkin mengubahnya. Dan Gor, penampil pramusim terbaik sejauh ini, telah menembus pintu tim utama, dengan penampilan yang luar biasa sejauh ini. Perannya dalam tim berkekuatan penuh, bersama dengan Kobbie Mainoo, akan menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Meski hanya sekedar pertandingan persahabatan, hasil dari permainan ini sepertinya tidak bisa disingkirkan sepenuhnya sebagai latihan fitness oleh Ten Hag. Arsenal lebih unggul dalam persiapan pramusim mereka, dan memiliki keuntungan berada di AS untuk waktu yang lebih lama daripada United. Sebab, ini akan menjadi ujian terberat sejauh ini bagi Setan Merah. United berhadapan langsung dengan tim yang diharapkan akan menjadi saingan mereka di Liga Premier. Itu akan menjadi langkah maju yang besar dalam proses evolusi tim pelatih asal Belanda itu. United sejauh ini terlihat bagus di pramusim tetapi terutama didorong oleh penampilan yang luar biasa dari para pemain muda. Jika tim senior cocok dengan itu dan mendapatkan hasil melawan Arsenal, meskipun ada banyak peluang, para penggemar benar-benar dapat mulai ngiler melihat prospek tim ini musim ini. Arsenal menghadapi Manchester United dalam pertandingan persahabatan kedua mereka dari tur pramusim di Amerika Serikat, dengan Mikel Arteta dapat memainkan starter terkuatnya dengan Declan Rice dan Jurrien Timber. Arsenal menghadapi Manchester United di New Jersey pada Sabtu malam. Pasukan Erik ten Hag telah menghadapi lawan kompetitif dengan kemenangan atas Leeds United dan Lyon. Bos The Gunners, Mikel Arteta, akan berharap untuk mencoba beberapa taktik baru, dengan timnya yang diharapkan memasukkan beberapa bintang baru yang tersedia, setelah awal yang agresif di jendela transfer. Dengan Liga Premier sekarang tinggal 3 minggu lagi, Arsenal mungkin ingin mempertimbangkan bagaimana susunan pemain awal mereka. Selain Community Shield, yang berlangsung seminggu sebelumnya melawan Manchester City. Dengan kebugaran Oleksandr Zinchenko masih dipertanyakan, mungkin sudah waktunya untuk melakukan perubahan, khususnya di 4 back. Dengan Jurrien Timber di samping kanan, pemain internasional Belanda itu menunjukkan kemampuannya untuk memainkan peran terbalik melawan All Stars. Ini bisa melepaskan Kieran Tierney di sisi kiri, yang telah sangat berkurang menit mainnya, karena kedatangan Zinchenko. Namun, Timber memberi Arteta kemampuan untuk mengubah keadaan, dan membuat timnya lebih tidak terduga. Perubahan lebih lanjut telah terjadi di lini tengah, di mana keluarnya Granit Xhaka telah membuka jalan bagi semacam evolusi. Leandro Trossard tampil mengesankan tetapi rekrutan baru, Kai Havertz, dengan Martin Odegaard dan Declan Rice, adalah sesuatu yang belum terlihat sejak awal. Bagaimana perubahan di lini tengah memengaruhi 3 pemain lini depan masih harus dilihat, tetapi memiliki Bukayo Saka dalam performa bagus, dengan Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli juga mencetak gol melawan All Stars,
hanya akan meningkatkan kepercayaan diri. Melihat penampilan baru tim Gunners ini memang sangat seru. Bek Manchester United, Eric Bailly, saat ini sedang berdiskusi dengan klub Arab Saudi, Al Nassr, mengenai kemungkinan transfer. United baru-baru ini menghargai Bailly sekitar 2 juta pound, tetapi mereka kemungkinan akan meminta bayaran yang lebih tinggi, dengan Al Nassr menyatakan minat untuk mendapatkan tanda tangannya. Setan Merah belum menerima tawaran apapun untuknya, tetapi Al Nassr telah mendiskusikan persyaratan pribadi bersama Bailly. Klub Riyadh baru-baru ini hampir menandatangani Alex Telles dari United seharga 4 juta pound plus tambahan, tetapi pembicaraan tampaknya telah gagal, seperti yang dikatakan Fabrizio Romano. Mereka telah memutuskan untuk melihat opsi bek kiri alternatif. Masih harus dilihat apakah United dapat mencapai kesepakatan formal dengan mereka atas Bailly dan juga Telles. Sementara itu Galatasaray telah meningkatkan tawarannya untuk Fred menjadi 7 juta euro, tetapi Manchester United masih menuntut 9 juta euro. The Lions sebelumnya menawar 6 juta euro untuk Fred yang telah ditolak United. Fred memiliki 12 bulan tersisa di kontraknya dan ingin pergi musim panas ini, tetapi United tampaknya ingin membiarkannya pergi dengan harga yang pantas. Fred memiliki valuasi 20 juta euro, tetapi United akan menerima 9 juta euro. Klub Turki tersebut juga tertarik untuk mendatangkan Scott McTominay, Donny van de Beek, dan Anthony Elanga, tetapi tidak membuat penawaran lebih lanjut untuk para pemain tersebut. Kedua klub masih dalam negosiasi setelah Galatasaray memutuskan berhenti mengejar Leandro Paredes. The Lions ingin memperkuat lini tengah mereka menuju musim baru. Telles dan Bailly jelas bukan satu-satunya pemain yang meninggalkan MU musim panas ini. Anthony Elanga segera akan bergabung dengan Nottingham Forest, dan Dean Henderson mungkin akan bergabung dengannya di City Ground dengan status pinjaman. Tim Steve Cooper kini telah mengajukan tawaran resmi untuk sekali lagi mengontrak Henderson dengan status pinjaman untuk musim 2023-2024. Bukan hanya itu, disebutkan juga bahwa Forest resmi mengontrak Anthony Elanga secara permanen. Forest menggait Elanga dari MU dengan menelan biaya 15 juta pound. Kedua pemain saat ini terlibat dalam pramusim bersama Setan Merah di Amerika. Sementara itu, Manchester United telah diberitahu Atalanta, mereka menghadapi persaingan untuk Rasmus Højlund dari raksasa Prancis PSG. Klub Paris telah mengumumkan salah satu superstar mereka, Kylian Mbappe, dijual. Juara Ligue 1 itu mencoret Kylian Mbappe dari tur pramusim mereka di Jepang, menyatakannya dijual pada musim panas ini, daripada membiarkannya meninggalkan klub secara gratis musim depan. Dengan kepergian Kylian Mbappe, PSG mencoba membidik Højlund sebagai penggantinya. Pemain muda Akademi MU, Finlay McAllister, telah menandatangani kontrak profesional dengan Manchester United. Menyegel kontrak kurang dari seminggu setelah ulang tahunnya yang ke-17, adalah tanda yang jelas betapa dia sangat dihormati di klub dan keinginan mereka untuk mengikatnya segera setelah dia memenuhi syarat untuk mendapatkan kesepakatan profesional. McAllister pertama kali menjadi berita utama pada usia 14 tahun ketika dia melakukan debutnya di U18, memecahkan rekor Angel Gomez sebagai yang termuda yang pernah melakukannya di klub. Finlay McAllister, pemuda asal Salford, telah berada di akademi sejak usia muda. Finlay adalah penggemar klub seumur hidup dan sering terlihat di antara pendukung di kandang dan tandang. Sebagai seorang gelandang, McAllister biasanya digunakan dalam peran bertahan, tetapi mampu untuk maju dalam peran box-to-box, dan bahkan telah mendapatkan pengalaman di bek kanan dan bek tengah. Seorang pemimpin di lapangan, pemain berusia 17 tahun ini tidak hanya dinilai di United tetapi juga di kamp internasional Inggris, di mana ia telah menjadi kapten Inggris U17 dan terakhir tampil di kejuaraan Eropa U17. Kuat secara fisik dalam tackle dan cerdik secara taktik,
McAllister juga memiliki kemampuan teknis tingkat tinggi yang akan membuatnya menjadi salah satu tokoh kunci di tim U18 United memasuki musim baru. Membentuk pasangan lini tengah yang kokoh dengan Jay Fitzgerald menjelang akhir musim lalu, para penggemar dapat berharap untuk melanjutkan apa yang seharusnya menjadi salah satu kemitraan terkuat di negara ini. Setelah cedera panjang selama lebih dari 5 bulan di pertengahan musim lalu, McAllister akan berusaha untuk menebus waktu yang hilang dan mendorong ke U21 dalam waktu dekat. Namun sebelum itu, sebagai salah satu pemain U18 yang lebih berpengalaman dan berpotensi menjadi kapten tim, McAllister akan ditugaskan untuk memimpin sekelompok pelajar tahun pertama, yang diharapkan akan menjadi penantang untuk FA Youth Cup.